Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Farisi dari SI Weekend 2019 akan membawakan tentang mempresentasikan jawaban terhadap soal UTS Digital Forensik. Oke, proses digital forensik itu yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah suatu tindakan meneliti, mencari, menemukan, dan mencatat informasi dan data mengenai sesuatu, fakta, atau seseorang. Yang kedua adalah koleksi. Koleksi adalah suatu proses pengumpulan, observasi, atau pengukuran yang sistematis. Berikutnya adalah preservasi. Preservasi adalah suatu usaha untuk menjaga agar sesuatu yang dijaga tetap pada kondisi seperti semula ketika sesuatu tersebut diterima. Yang berikutnya adalah akuisisi. Akuisisi merupakan proses pengelolaan barang bukti digital yang terkait dengan media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain. Akuisisi dilakukan dengan membuat kopi dari bukti asli dengan cara melindungi dan mempertahankan integritas bukti tersebut. Berikutnya adalah eksaminasi. Eksaminasi adalah suatu usaha untuk mengekstrak dan menganalisa bukti digital. Kemudian analisis. Analisis adalah proses pengolahan data untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dan terakhir adalah pelaporan. Pelaporan adalah proses untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan format yang mudah dipahami oleh orang yang nanti akan membaca laporan. Berikutnya adalah tentang Bangladesh bank robbery. Secara kronologi dimulai dengan pada Januari 2015 karyawan dari Bangladesh Bank menerima email malware dan mungkin ada yang membuka email malware tersebut sehingga mulai menginfeksi sebagian komputer yang ada di Bank Bangladesh. Malware tersebut membuat orang yang mengirimkan itu menjadi bisa meremote komputer yang di sana dan mengobservasi kegiatan dan bisnis proses dari Bangladesh Bank. Setelah behavior atau kebiasaan dari Bangladesh Bank itu diketahui, pada 4 Februari 2016, hackers yang di New York yang mungkin yang mengirimkan malware, mengirimkan permintaan penarikan uang dari bank Bangladesh lewat bank The Fed di Amerika menggunakan 35 permintaan bayar ke sejumlah rekening di Filipina dan di Sri Lanka. Permintaan bayar tersebut sudah berjalan 4 permintaan bayar dan sudah ditransfer, sedangkan permintaan berikutnya memancing kecurigaan dari bank perantara, dalam hal ini adalah Deutsche Bank, karena ada salah eja huruf pada surat permintaan. Bila tidak salah, pada permintaan penarikan uang itu tulisan foundation itu salah disebutkan sehingga memancing kecurigaan dari Deutsche Bank apakah perintah bayar ini benar atau tidak. Uh, dari sejumlah permintaan bayar tadi akhirnya selanjutnya ditolak oleh Deutsche Bank dan tidak diteruskan prosesnya. Tetapi 4 permintaan bayar yang sudah uh, terlanjur dipenuhi sudah dijalankan dan dana yang tertransfer itu sejumlah 81 miliar dolar. Untuk waktu kejadian peristiwa itu adalah 4 dan 5 Februari tahun 2016. Perangkat-perangkat yang terlibat dalam hal ini adalah komputer di Bank Bangladesh yang terkena malware, kemudian ada printer yang melayani printing Swift di Bank Bangladesh. Dalam peran digital forensik dalam hal ini adalah melakukan investigasi dan analisa pada sistem Bank Bangladesh di mana terjadi kemungkinan cracker bisa masuk atau bisa mengintip proses yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu untuk melacak perpindahan dana dan identifikasi pemilik rekening penampung dana.
Hal yang bisa dipelajari dari kasus perampokan Bank Bangladesh ini adalah perhatian tambahan untuk pengembangan SDM khususnya di bidang IT security. Kemudian bila ingin mengonlinekan sistem atau membuat sistem itu bisa diakses dari mana-mana, harus memperhatikan celah keamanan yang mungkin timbul dan secara berkala harus dilakukan tes terhadap layanan tersebut apakah masih ditemukan celah keamanan atau tidak. Kemudian setiap proses itu harus dijaga. Otoritas hanya diberikan kepada yang berhak dan kredensial terhadap otoritas itu harus selalu dijaga keamanannya. Kemudian tentang hard disk, komponen utama hard disk yaitu ada platter atau piringan besi, kemudian ada spindle, kemudian ada read-write actuator arm, yaitu lengan yang akan menggerakkan pembaca untuk read-write, dan kemudian adalah read-write head atau kepala pembacanya sendiri. Secara gambar seperti ini, uh, ada yang ini adalah spindle, kemudian ini platter sebagai piringan itu. Ini adalah read-write actuator arm, dan yang di ujung sini adalah read-write head atau uh, propel cylindernya. Kemudian track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Kemudian sektor itu adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track. Dan sektor itu adalah bagian dari track. Kemudian cluster adalah lintasan yang terdapat pada sektor. Kelipatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data atau melupakan lokasi penyimpanan terkecil di hard disk yang mempunyai ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Terlampir gambar dari track, sektor, dan cluster. Kemudian select space. Select space adalah sisa ruang pada drive tempat file disimpan. Ruang ini tetap kosong atau tersisa karena setiap cluster pada disk memiliki threshold penyimpanan dan file-file berukuran acak yang ya tidak benar-benar tepat dibagi menjadi 4 byte. Oleh karena itu, file hanya mengisi sebagian dari porsi hard drive. Dengan ilustrasi seperti ini, setiap kali ada sektor yang kepakai, akan ada sisa yang kita namakan sebagai slack space. Kemudian ketika file dihapus dari hard disk, sebenarnya file itu tidak dihapus, hanya byte lokasi penyimpanan yang dihapus, sedangkan file masih tetap ada. Lokasi yang itu ditandai sebagai lokasi kosong dan bisa diisi dengan file yang lain. Filenya tersebut masih tetap akan ada sampai lokasi filenya itu ditimpa dengan file yang lain. Contohnya seperti ini, eh, pada blok 2 ada file carry.bmp, dilakukan proses penghapusan, eh, filenya tetap ada, tapi eh, informasi terhadap file itu dihapus sehingga ini dianggap dan diperhitungkan sebagai eh, space kosong atau tambahan space kosong. Space itu akan dibiarkan akan tetap kosong sampai nanti ada yang pada hal ini adalah to do file akan ditambah diperbesar sehingga menjadi lebih besar. Nah, ketika dia menjadi lebih besar, dia akan menimpa space yang digunakan oleh file carry ini, sehingga file carry ini menjadi benar-benar hilang dari yang sebelumnya hanya dihilangkan informasi lokasi penyimpanan sampai akhirnya ditimpa sehingga menjadi benar-benar hilang. Oke, kemudian yang terakhir adalah tantangan digital forensik pada saat ini. Tantangan digital forensik itu yang pertama yang kami identifikasi yaitu tools dan produk untuk digital forensik itu kebanyakan masih buatan luar negeri. Hal ini menjadikan tools digital forensik itu menjadi mahal dan agak susah didapatkan. Kemudian sifat barang bukti dari digital forensik itu mudah hilang, mudah rusak, dan mudah dimodifikasi. Uh, Tantangan berikutnya adalah enkripsi yang semakin lama semakin kuat. Hal ini akan menjadi tantangan ketika pihak yang berlawanan dengan hukum atau penjahat lah melakukan suatu tindak kejahatan di luar hukum dan membungkus kegiatannya dengan katakanlah enkripsi AES 256. Hal ini akan menyulitkan penegak hukum untuk membongkar enkripsi ini karena AES 256 itu akan membutuhkan superkomputer untuk membongkar dan dibutuhkan waktu yang lumayan lama.
Kemudian yang kami identifikasi yaitu voice recognition berbasis artificial intelligence yang disalahgunakan. Penyalahgunaan suara AI yang direkonstruksi yang seolah-olah mengucapkan sesuatu, padahal bukan orangnya misalnya. Misalnya suara saya digunakan untuk membuka handphone saya, padahal saya sedang tidak memegang handphone tersebut. Nah, suaranya itu digantikan oleh AI yang mirip suara saya. Nah, hal ini juga masih menjadi tantangan untuk bisa dicegah. Kemudian pada kamera itu face recognition pada gambar blur, karena gambarnya yang tidak jelas sehingga face recognition itu akan kesulitan untuk mendekode datanya dan mengambil ini sebenarnya adalah gambar siapa. Yang terakhir adalah Trojan berbasis peer-to-peer. Eh, Penggunaan komputer yang sudah terinfeksi Trojan sebagai titik loncat untuk komputer lain untuk melakukan tindakan crack atau tindakan hack terhadap sistem yang lain. Jadi dimanfaatkan seperti zombie ya untuk DDoS atau DOS. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.